Gengs, pembahasan kali ini mungkin untuk sebagian dari kamu bukan pembahasan yang baru, tapi gue pengen juga mencoba ngebahas ini dari isi informasi yang gue pelajari. Stay tune karena kita akan ngebahas apa aja turunannya vitamin A. Jangan di skip ya. Cus! Hai gengs, balik lagi sama gue Riri di sini di DR Stories. Jangan lupa gue nggak akan bosen ngingetin untuk teman-teman yang udah sering datang ke sini atau beberapa kali belum subscribe, diconsider untuk di-subscribe karena insya Allah gue akan menyajikan konten-konten yang cukup menarik untuk diikuti. Yang sudah subscribe, thank you, dan jangan lupa pencet tombol lonceng di bawah ya, biar setiap gua posting video ada notifikasinya. Oke gengs, gua akan masuk aja ke perbedaan dari derivatives atau turunan vitamin A. Nah, mari kita bahas di sini yuk. Oke, kalau kamu mau meluangkan sedikit waktu nonton video gue yang tadi, di situ gue sudah menjelaskan kelebihan-kelebihan vitamin A terhadap kulit muka kita. Jadi gue nggak akan ngulang itu lagi ya. Gue mau jelasin dulu turunan vitamin A dari yang paling potent sampai yang paling lemah, kurang lebih kayak gitu ya, lemah ya. Jadi yang nomor 1 itu paling atas adalah yang kalian tahu sebagai tretinoin atau retinoic acid atau retinoids. Merek yang bisa ditemui di pasaran itu adalah salah satunya Vitacid. Nah, kenapa dia nomor 1? Karena begitu dia di-apply di kulit kita, dia tidak mengalami proses apapun untuk menjadi vitamin A. Itu keunggulan kalau kalian pakai retinoids. Turunan kedua adalah yang dinamakan retinal atau retinaldehyde. Gue tahu kayaknya di Indonesia ini belum banyak orang yang ngebahas mengenai kandungan retinal atau retinaldehyde ini, karena kita di Indonesia banyaknya jumping langsung ke form nomor 3, yaitu retinol. Oke, jadi perbedaan retinaldehyde atau retinal dan retinol itu apa? Seperti yang tadi gue bilang bahwa tretinoin itu masuk ke dalam kulit kita tanpa ada proses apapun, langsung vitamin A-nya diserap sama tubuh dan diproses. Makanya dia potent. Tapi karena dia potent, dia juga mempunyai efek samping yang lebih keras gitu, lebih keras tanda kutip. Kulit kalian bisa iritasi, kulit kalian bisa sensitif, kulit kalian bisa breakout juga. Retinal atau retinaldehyde adalah form kedua vitamin A. Artinya, kalau kalian pakai kandungan mengandung retinal atau retinaldehyde ini, dia akan mengalami proses satu kali untuk menjadi tretinoin atau untuk menjadi retinoic acid, lalu diserap sama kulit kita atau tubuh kita. Nah, retinol itu melalui 2 proses, gengs. Kalau retinal itu melalui 1 proses menuju tretinoin, kalau retinol melalui 2 proses menuju tretinoin. Kalau dia kita apply ke kulit, si tubuh kita ini akan merubah retinol ini menjadi retinal dulu, lalu setelah itu dia akan merubah lagi menjadi retinoic acid gitu. Jadi akan ada 2 kali proses di dalam tubuh kita untuk mencapai formasi vitamin A yang dibutuhkan oleh kulit. Retinol itu persentasenya itu harus agak tinggi guna untuk mencapai persentase minimum si tretinoin gitu loh. Jadi kalau nggak salah gua baca, itu dia 200 kali lebih lemah. Jadi kalau lu punya kayak kandungan retinol 1%, lu bagi 200. Nah, itu adalah kandungan tretinoin yang nyampe di kulit lo. Jadi 0,005 gitu. Sedangkan untuk tretinoin kadar paling rendah adalah 0,025. Jadi kalau lo pakai 1% retinol itu kayak 1/5-nya kadar yang paling rendah dari tretinoin. Nah, perbedaan pemakaian retinal sama tretinoin ini gimana? Jadi gua harus pakai apa dong gitu. Nah gini, kalau menurut gue ini dilihat dari kebutuhan kulit. Kebutuhan kulit itu artinya memang
satu dari umur udah pasti, yang kedua dilihat. Kadang-kadang umur kita muda tapi kulit kita tua. Itu terjadi sama gue. Lagi gue umur 25-an, kulit gue udah tua. Makanya gue mengalami dibilangnya premature aging ya, penuaan dini terhadap kulit. Kenapa? Karena makan gue gak bagus, gue gak pakai sunscreen, gue gak ngerti dulu per skincarean, dan gue gak punya nggak punya kayak guru lah ibaratnya. Kalau sekarang tuh alhamdulillah hirobil alamin, anak-anak SMA pun, bahkan anak gue yang anak SMA pun udah ngerti per skincarean. Jadi tinggal di manage aja gitu loh, yang ini udah boleh, yang ini belum boleh, yang ini terlalu keras, yang kayak gitu. Kalau umur lo masih 20-an dan kondisi kulit lo baik, sehat, start retinol dari kadar yang paling rendah. Semua dimulai dari kadar yang paling rendah gitu. Start retinol. Kalau ada yang 0,5%, 0,5% deh, nggak apa-apa gitu. Tapi balik lagi, waktu itu gue pernah mention juga bahwa karena ini ada sifatnya iritasi, jadi lo nggak bisa langsung tiap hari pakai. Lo harus coba seminggu sekali. Kalau seminggu sekali oke, naik seminggu 2 kali, seminggu 3 kali, bahkan bisa sampai tiap hari dengan persentase yang sama. Lo naik persentase lagi dengan metode awal lagi, seminggu sekali, seminggu 2 kali, seminggu 3 kali, bahkan sampai tiap hari kayak gitu. Sampai lu bisa naik pelan-pelan ke tingkatan retinal atau retinoin sekalian. Itu kalau dari sisi umur dan kulitnya cukup sehat ya, di-maintain, artinya di-maintain kulitnya dengan bagus. Tapi kalau memang kalian itu udah kayak punya masalah kayak gua dulu, penuaan dini gitu ya, berarti kan ada kandungan antioksidan dan anti aging yang gua butuhkan di saat umur gua masih muda gitu. Nah, kalian harus jangan ngejudge sendiri ya. Gue nggak ngejudge diri gue waktu itu penuaan dini karena gue taunya dari dokter. Jadi lo harus ke dokter dan harus tahu gitu loh, masalah problem lo apa? Apakah jerawat, apakah penuaan dini, apakah skin barrier kamu salah? Itu semua harus dokter yang ngejudge, bukan diri lo sendiri. Nah, ini adalah contoh retinol yang gue punya. Gue ini sebenarnya sudah retinoin, tapi karena gue pengen nyobain, gue belum pernah nyobain pakai retinol. Jadi gue beli retinolnya Kos de Baha, dan ini 2,5 serum. Artinya dia kandungannya 2,5%. Nah, kalau 2,5% aja itu setara dengan 0,0125. Masih separohnya dari retinoin yang pertama kali gue pakai, 0,025. It's okay, tapi akhirnya gue coba pakai ini karena kemarin gue breakout. Gue pakai ini setiap hari dan gue pakein lagi oil. Jadi kalau gue nggak pakai moisturizer, gue pakai oil. Oilnya kemarin pakai argan oil. Dan gue tidak mengalami iritasi terhadap kulit gue karena ya mungkin tadi dosis gue sebenarnya udah retinoin. Jadi gue ini turun level sebenarnya ke retinoid, tapi gue menikmati hasilnya. Kulit gue tuh besoknya enak banget gitu loh. Enak banget. Kalau gue lihat YouTube orang luar itu, orang US itu, mereka tuh kayaknya memuja retinaldehyde karena dia tuh kayaknya tingkat iritasinya tuh jauh lebih rendah daripada retinoin atau retin E mereka bilangnya. Tapi efek ke kulitnya itu karena cuman 1 kali proses menjadi vitamin A, jadi buat mereka itu cukup gitu. Dan tingkat iritasinya rendah. Honestly gue kemarin pengen beli produknya, tapi ternyata OMG mohon maaf lahir batin nih guys. Jadi gue mencoba mencari di Shopee dan hanya ada 2 brand yang muncul, yaitu Aven sama Osmosis. Gue deep lagi search ke masing-masing website. What is Osmosis, what is Aven retinaldehyde. Jadi kalau untuk retinaldehyde itu kadarnya rata-rata mereka punya 0,1. Kalau yang Osmosis tuh setahu gue dia punya kayak beberapa kayak grup lagi. Dan dua-duanya nggak bisa gue beli. Gue kasih lihat aja di sini fotonya karena harganya 1 jutaan lebih. Jadi gue gak bisa beli dan gak bisa coba dulu ya gengs. Harganya terlalu mahal buat gue. Gue masih mikir, sampai sekarang pun masih belum mau untuk beli sih gitu. Nah jadi setelah retinaldehyde harusnya kita naik dong ke si retinoin atau retinoic acid. Tapi ternyata dari yang gua pelajari juga, sebelum kita naik ke retinoin,
ada satu kandungan yang bisa dipertimbangkan untuk dipakai karena dia juga less irritation. Jadi dia juga memberikan iritasi yang rendah tapi dengan fungsi atau manfaat yang sangat mirip sama tretinoin. Apakah kandungan itu? Namanya kandungannya adapalen. Nah, adapalen ini gue beli. Gue udah siapin nih. Ada 2 brand adapalen yang gue beli. Yang satu namanya Evalen, yang satu namanya Palenox. Kalau nggak salah ini dua-duanya harganya 60 ribuan nih, 60, 50 ribu atau 60 ribuan lah. Dua-duanya gel. Yang gel, perbedaan gel dan krim adalah apa? Kalau gel itu sebenarnya untuk kulit yang berminyak ya, atau berminyak. Jadi sehingga dia tidak nggak terlalu creamy. Tapi gue mau beli yang gel karena gue pengen tahu efeknya apa di kulit gue. Walaupun kulit gue sebenarnya kombinasi, sekarang udah agak kombinasi, daerah sininya udah berminyak, daerah sini masih kering gitu. Gue belum sempet pakai ya, honestly, karena gue akan ngabisin ini dulu. Jadi gue sekarang modelnya akan mundur ke belakang untuk memperhatikan reaksi kulit gue menerima retinol, adapalen, dan tretinoin. By the way, kalau di US itu karena tretinoin adalah retin E atau nggak retin E itu adalah prescription, harus pakai surat dokter membelinya. Berbahagialah kita di sini yang nggak harus pakai surat dokter untuk beli Vitasit. Oke, karena ini tretinoin, ini tretinoin. Makanya mereka belinya retinaldehyde karena itu masih over the counter. Nah, over the counter di kita yang rame adalah retinol. Gak apa-apa pakai retinol untuk pemula. Tapi untuk yang udah seumur kayak gua nih sebenarnya udah harusnya pakai, atau bahkan mulai 30 itu udah mulai pakai tretinoin di kulit mukanya. Tapi karena gue pengen mempelajari ini dan gue pengen berexperience, jadi gue mundur dulu biar gue bisa ceritain ke kalian. Tapi sejauh ini gue pakai ini happy, saudara-saudara sekalian. Dan jangan lupa dipakein moisturizer atau oil supaya kulit kamu tidak kering. Nah, masalahnya nih, dokter-dokter kalau di US itu udah kasih gold standard untuk kayak kandungan apa yang harus lo punya di dalam skincare lo. Vitamin A ini adalah harus. Vitamin A, vitamin C itu adalah harus. Dan sunscreen. Oke, jadi pertimbangkan untuk ada vitamin A mulai dari retinol kadar rendah kalau yang baru nyoba di dalam skincare rutin kamu. Oke geng, segitu aja penjelasan gue mengenai derivatif vitamin A, turunan-turunan vitamin A yang memang mengandung anti-aging yang oke banget dan antioksidan yang bagus banget terhadap kulit kita. Jangan lupa di like videonya karena semakin banyak yang nge-likes gue semakin suka dan makin banyak temen yang bisa menemukan video gue ini. Yang belum subscribe, sekali lagi pencet aja di sini dan lihat video lainnya gue di sini. Salam kulit sehat.